tapi dia agak nunduk gitu. Jadi gue nggak ngeliat jelas mukanya, karena kan gue ngelirik gitu. Kelihatan bang kulitnya itu bersih, cantik, putih, cantik banget. Pas orang itu buka, gue ngeliat itu cewek bang di belakangnya itu orang. Gue telepon penjaga kosan dulu. Telepon dong sama temen gue si Amel ini. Teh, iya kak, ini temen aku mau pulang, tolong ya bukain gerbangnya, dia bilang gitu. Oh iya, nanti saya tunggu di depan. Pas dicek di CCTV, si Lia itu temennya Amel ini sendiri. Jalan sendirian keluar. Iya, tapi nggak kelihatan karena kan dari jauh tuh pada saat buka gerbang, jadi nggak tahu tuh pas buka gerbang siapa yang buka tuh nggak kelihatan karena jauh banget. Jadi dia digantung seolah-olah tuh kronologi itu orang bunuh diri, tapi pakai rambutnya dia sendiri bang. Di rambutnya itu diutel, tapi gimana nggak tahu diikat. Pakai rambut dia sendiri, jadi nggak pakai tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri bersama gue Rizko. Seperti biasa kita udah kedatangan narasumber yang udah datang jauh-jauh dari Ciledug. Jadi narasumber kali ini akan menceritakan kisah horornya ketika beliau masih ngekos di daerah Jakarta. Oke, langsung kita sapa aja. Mbak Rahma, apa kabar Mbak? Baik. Oke. Jadi kali ini mau cerita tentang kosan yang di daerah Jakarta ya Mbak? Iya betul. Oke. Itu gimana Mbak ringkasan ceritanya? Iya, jadi waktu itu kejadiannya gue masih kuliah. Oke. Gue lupa tuh kisaran tahun 2000 berapa gitu. Pokoknya pada saat itu gue masih kuliah. Itu ngekosnya deket banget sama kampus gue. Oke. Sebelum lanjut, gue mau ngingetin ke kalian nih, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa support kita dengan cara like, share, and subscribe video ini, biar kita makin semangat untuk undang narasumber-narasumber lainnya yang bisa menceritakan kisah mistisnya yang gak kalah serem tentunya. Dan juga jika kalian tertarik untuk jadi narasumber yang bisa cerita ke sini, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Awalnya gue nggak kepikiran sih untuk masuk ke kos itu gitu, karena awal mulanya gue main dulu ke situ karena kebetulan ada temen gue di situ. Gue main, gue siang-siang gue main. Akhirnya karena cuma pengen lihat situasi kondisinya, akhirnya gue atur waktu untuk boleh deh gue main ke kosan gitu untuk benar-benar masuk, karena pada saat itu cuma sampai di depan kosan itu kan. Akhirnya berapa hari kemudiannya gue akhirnya atur waktu, gue main lah sekitar jam 4 sore. Nah pada saat gue main ke sana itu ya dengan kondisi kosan yang menurut gue bagus ya, maksudnya kayaknya jauh dari kata horor gitu, karena ya bisa dibilang elit lumayan lah gitu, nggak elit banget tapi nggak ada kesan horor tuh nggak ada sama sekali, bahkan asri enak lah gitu. Ya udah gitu, gue di situ langsung serak aja gitu. Kayaknya oke nih gitu. Ternyata pada saat gue baru masuk itu, nah ini awalnya. Jadi tuh gue kayak kedenger suara anak kecil, kayak tapi suara gini kayak gimana sih, kayak dia lagi mungkin kejar-kejaran atau gimana, pokoknya tapi rame. Sekitar suara-suara 3-5 orang gitu. Ya gue pikir mungkin tuh suara anak kecil yang lagi main ke situ atau gimana gitu kan. Suara penghuni lainnya. Karena kebetulan kosan itu kosan umum, maksudnya bukan khusus perempuan atau khusus laki atau khusus anak mahasiswa, itu enggak, pekerja pun ada. Makanya gue nggak mau netting gitu ya, gue pikirnya itu mungkin yang ngekos di sana atau gimana. Ada anak gitu. Mungkin gitu awalnya. Ya sudah tuh, akhirnya gue duduk di depan kamar-kamar gitu kan, ada kayak tempat buat duduk-duduk gitu. Gue duduklah di sana.
biasalah awalnya bercengkrama, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya ini kosannya berapa segala macam. Terus gue juga ngeliat suasananya enak. Tiba-tiba masuk nih jam maghrib. Oke. Dan saat jam maghrib satu persatu kayak gue mandi dulu ya gitu, karena kan dikenalin lah beberapa anak yang ngekos di situ gitu. Gue mandi dulu, yang satu mau sholat dulu ya, gue tetap di luar itu. Oh yaudah, karena gantian kan. Oke. Karena di situ ada handphone, ada laptop gitu kan, namanya anak kuliahan gitu ya. Kalau semuanya masuk takutnya kan barang-barang di depan Gak ada yang diambil, jaga nggak ada yang jaga. Ya udah, gue memutuskan untuk ya udah deh gue yang terakhir, mereka beraktivitas sesuai yang mereka mau lakukan. Oke. Ya udah, akhirnya gue jaga di situ sambil main handphone. Tiba-tiba ada yang duduk, Bang. Yang tadi Mbak Rama sendiri maghrib nggak tahu ada yang nemenin. Iya, jadi gue itu nyarong duduknya sambil main HP. Sedangkan kamar penghuni di situ itu di depan mata gue semua. Jadi di samping ini jalan nih. Oke. Tiba-tiba ada yang duduk di samping gue. Gue kaget dong di situ. Gue pikir orang gitu, maksudnya entah siapa, temennya temen gue atau gimana gitu, atau mungkin penghuni situ. Tapi itu sosok perempuan, Bang. Itu benar-benar maghrib. Itu sosok perempuan. Dia lagi duduk. Mbak Rama masih belum ada pikiran macem-macem kayak misalkan, wah maghrib jangan-jangan Enggak, gaib nih. enggak. Atau Karena kepikiran itu orang biasa gitu. iya, balik lagi karena suasana di sana nggak ada horor-horornya sama sekali. Belas nggak ada sekali. Malah enak banget. Jadi nggak ada pikiran apa nih gitu. Tapi kok hawanya tuh beda, Bang. Kalau orang kan beda gitu. Ini hawanya beda gitu. Terus nggak lama gue ngelirik tuh, kok ini orang nggak ada apa ngapain gitu, kayak gitu. Nggak nyapa atau gimana? Enggak, karena gue kan juga nggak enak lah, nggak mau SKSD atau gimana gitu. Iya. Karena kalau memang itu temen gue pasti dia nyapa dong gitu. Iya. Dan gue lagi sibuk main HP, itu gue lagi chatan, lagi SMS temen gue itu, lagi bener-bener lagi SMS. Terus gue ngelirik, ternyata perempuan cantik banget, Bang. Sumpah cantik banget, model kali itu bisa dibilang, cantik banget. Perempuan cantik tau ada di samping Mbak Rahma. Iya, tapi dia agak nunduk gitu. Jadi gue nggak ngeliat jelas mukanya, karena kan gue ngelirik gitu. Kelihatan, Bang, kulitnya itu bersih, cantik, putih, cantik, Bang, cantik banget. Oke, jadi ya tetap masih belum ada pikiran yang buruk tentang perempuan ini ya. Enggak, pikir belum. kayak orang biasa aja. Enggak, tapi hati gue bicara, siapa nih orang gitu, siapa sih ini gitu. Mungkin ternyata memang bukan orang, Bang. Mungkin ketika dalam hati gue bertanya siapa sih ini gitu kali ya. Dia akhirnya di situ bercerita, dia di sini. Gue masih nggak ngeh. Itu tiba-tiba dia yang cerita. Dia ngobrol, dia ngomong. Dia ngomong, gue di sini ya karena gue pikir dia penghuni situ, ya gue sambut dong, gue temenin dong. Mungkin dia lagi mau kemana atau dari mana, ya gue temenin ngobrol gitu. Dia bercerita, intinya dia bilang dia di situ nih. Oke. Iya, saya di sini juga, dia bilang. Ya udah lama lah, dia bilang. Ya gue nggak tahu kan awal, Bang, tuh kosan dari kapan dibangun segala macem gitu. Dia bilang katanya udah 10 tahun nih, Bang. Set, lama juga dong nih kosan. Gue perhatiin, ini bangunan kayak bangunan baru. Dia bilang hampir 10 tahunan lah, dia bilang. Gue di sini hampir 10 tahunan. Hah? Emang kosan ini lama ya gitu kan? Pikiran gue gitu kan. Oh mungkin maksudnya dia orang sini kali ya, pikiran gue masih positive thinking di situ kan. Udah tuh, terus dia cerita mau ngekos di sini ya, dia nanya gitu ke gue nih. Mau kos di sini ya, dia bilang. Belum gue jawab, teman gue mungkin kaget kali. Jadi dia melihat kondisi gue tuh kayak melihat suatu objek, tapi objek itu nggak ada. Jadi teman ngeliat Mbak Rama, Iya. sendiri aja ngeliat salah satu objek itu. Iya, jadi gue kayak lagi ngomong sama orang, lagi ngeliatin orang ngobrol kali ya. Tapi tuh nggak ada apa-apa di situ, dan gue dikagetin. Oi, mau maghriban gak gantian gitu. Gue kaget dong. Tuh awal mulanya itu. Hah? Pas gue kaget itu gue ngeliat ada orang itu lagi. Tapi gue nggak sempet cerita karena balik lagi gue orang baru di sana ya. Oke. Ya gue mikirnya, udahlah gitu. Dah, gue fokus, akhirnya gue sholat lah di situ. Selesai sholat, gue nongkrong lagi di sana. Teman gue ngomong, jajan yuk gitu, iseng yuk. Tuh yaudah, keluar dari sana, gue nengok ke arah pintu yang gue dengar suara asal mula tadi ada suara anak-anak. Oke. Gue tanya dong sama teman gue, di sini ada anak kecil ya? Nggak ada. Gue kaget dong. Ah, nggak ada. Oh, mungkin tamu kali gitu kan. Tapi nggak pernah ada anak kecil gitu dari tadi siang atau dari kemarin-kemarin. Nggak, dia bilang.
Serius? Iya, itu dia yang ngekos di situ tuh, yang gue niatnya mau ngekos bareng sama dia gitu kan. Karena penuh kan pada saat itu. Kalau nggak lo gabung dulu aja, ntar kalau ada yang kosong lo baru gitu sendiri. Oke. Nah gue lagi ngobrol tuh sama dia. Oh nggak ada ya, gue bilang balik lagi yang tadi. Nggak ada, dia bilang gitu. Oh nggak ada anak kecil, gue bilang. Ya udah tuh. Udah gue nggak mau mikir macam-macam. Balik dari situ, gue ngobrol lagi lah di depan itu. Di tempat yang Tadi cewek semula. Nah teman gue ini bilang, gue mau mandi, ntar malam gue ada acara, dia bilang gitu. Lu mau jadi nginep sini nggak? Dia bilang gitu. Gue diem tuh. Gimana ya? Yaudah deh, lu mandi dulu aja gitu. Nah sebelum mandi gue nanya nih, gue mau nanya deh. Nah, pada saat gue arah balik dari luar ke dalam, gue ngelihat ada pajangan badut bang. Badut-badut kecil gitu. Ada pajangan badut? Iya, gue ngelihat. Jadi pas arah kan gue diajak jajan kan, jajannya beli makanan cemilan segala macam. Balik dari situ gue nggak sengaja lagi nengok, itu gue ngeliat ada pajangan di atas meja gitu berjejer banyak tuh bang. Terus temen gue nggak mau jawab bang, anehnya langsung kayak gue ini dulu deh, siap-siap dulu, terus mau isaan juga kan nih bentar lagi, dia bilang gitu kan. Ya gue nggak maksa dong. Tuh cewek datang lagi bang, ketika temen gue masuk itu, ini posisi gue sendiri lagi. Posisi gue sendiri lagi. Di luar, di kamar yang apa, di bangku? Di tempat yang sama yang tadi posisinya, karena emang itu buat tempat ngobrol-ngobrol kan. Datang lagi tuh bang cewek. Ini posisi berarti maghrib lagi? Enggak dong, mau isa. Oh mau isa. Mau isa, karena kan udah ngobrol panjang lebar tuh udah mau isa tuh. Tuh cewek datang lagi bang, gue kaget lagi dong. Dan gue yakin itu bukan orang. Gue nggak dengar suara jalan, gue nggak dengar suara. Ada lagi aja gitu. Iya. Oke. Dan dia cuma bilang, nanti kamu akan tahu siapa saya. Dia tiba-tiba ngomong begitu. Iya. Gue nanya di situ. Kaget gue bilang gitu. Lo dari tadi gitu. Dan dia dijawabnya anehnya gitu. Nanti juga lo tahu siapa gue gitu. Ngomong kayak anak-anak muda biasa. Ya gue nggak kepikiran itu. Emang sih ada kayak, kok ini orang aneh ya gitu. Cuma nggak kepikiran gue lagi ngomong sama setan tuh enggak. Ngomong sama hantu tuh enggak. Ya karena gue pikir itu kayak orang gitu. Dia biasa gitu. Oke. Dah akhirnya gue diam. Akhirnya malam itu gue jadi nginep nih bang. Jadi nginep. Malam ini jadi nginep. Dah tuh, itu udah jam 10, jam 11an apa malah udah setengah 12 gitu. Gue gerah nih. Gue minta sama temen gue, lo ada karet gak? Karet gitu, mau ngunci rambut lah gitu. Karena dulu gue sukanya digerai kan. Gue tau gue gerah banget. Terus dia bilang, aduh gak ada lagi, coba gue pinjam sama temen gue. Dia bilang gitu. Pada saat gue minjem ke temen gue itu, diajak lah sama dia nih ke temennya dia. Gue gak kenal nih. Yaudah ikut gue yuk, gue pinjemin gitu. Yaudah gue ikut, ngetok lah nih ke salah satu kamar nih. Tak. Pas orang itu buka, gue ngeliat itu cewek bang di belakangnya itu orang. Itu temennya temen gue itu, yang kos itu. Gue bilang, oh dia ngekos di sini, pikiran gue gitu dong. Oh dia ngekos di sini kali ya. Gue bilang, kok ada dia gitu. Tapi gue nanya dong, itu temen lu berdua? Kagak, sendiri. Dia bilang gitu. Ah lu bercanda. Oh temennya kali tadi, orang dia sendiri. Lu gimana sih? Dia bilang gitu. Gue cuma diem. Yaudah deh, gue pakai kunciran. Terus gue bilang gini sama temen gue, lu lapar nggak? Warkop yuk. Gue bilang gitu. Terus temen gue bilang, warkop ya? Kan di sini ada yang dekat. Gue bilang yuk warkop yuk. Karena gue udah deg-degan di situ bang. Orang dia bilang sendiri, gue ngelihat kok orang itu ada di belakang temennya itu yang di situ gitu. Si cewek ini ngelihat Mbak Rahmat atau gimana? Dia senyum sama gue. Dia senyum sama gue. Ya gue pikir lah ini yang tadi. Cuma gue nggak ngucap. Gue cuma oh gitu. Nah temen gue, temennya temen gue yang di kosan ini, yang dipinjemin karet sama temen gue ini, kita sebut namanya Lia lah ya. Temen gue kita sebut namanya siapa ya anaknya? Amel lah. Nah gue temen gue namanya Amel. Dia minjem kartu namanya Lia. Nah si Lia ini ikut juga nih bang. Gue ikut deh, gue juga ini gitu. Gue juga lapar nih gitu. Kita bertigaan lah nih bang jalan nih. Karena emang gak jauh banget dari kosan gitu. Akhirnya udah tuh kita makan. Di situ gue cerita. Kan ke kenalan. Lia juga cerita? Iya gue cerita ke Lia. Karena udah kenalan dong, udah ngobrol segala macam. Terus gue bilang, Dia lu ngekos sendiri? Iya gue sendiri. Oh lo tadi posisi sendiri? Gue tegasin lagi. Iya gue sendiri gitu. Temen gue jarang datang. Karena ngeliatnya 2 orang. Iya. Beneran lo? Gue bilang gitu. Iya dia bilang gitu. Terus gue diem. Kok gue yakin banget bang ngelihat sosok itu tuh ada gitu. Terus gue posisinya tuh berdiri atau duduk?
diri, karena kan pas dia lagi buka pintu gue ngeliatnya dia di belakangnya. Tapi di belakang itu kayak nggak belakang begini loh, kayak sejajar gimana, tapi belakang depanan, tapi kayak nggak sejajar begini sih, agak ke belakang gitu loh bang. Oke. Makanya gue bilang, oh ada dia gitu. Udah tuh, gue akhirnya cerita, tadi gue ngeliat ada cewek. Cuma gue nggak cerita kalau tuh cewek itu udah ngobrol sama gue. Gue cuma ngomong tadi gue ngeliat ada cewek di kamar lu, gue gituin. Dia ketawa tuh si Lia. Udah biasa. Hah? Oh. Gue kaget dong, maksudnya? Iya. Gue sih udah nggak kaget, soalnya gue sering banget tiap pagi tuh ngeliat ada rambut di lantai gue. Gue diem, serius loh? Iya. Gue tuh sampai heran, sampai capek gue nyapunya. Lu bayangin rambut gue nggak rontok nih, rambut gue juga nggak panjang. Itu rambut panjang banget. Bukan kan, rambut dia intinya. Ya makanya itu, makanya dia bilang gue yakin tuh bukan rambut gue. Lu lihat rambut gue semana, rambut gue dia rambutnya atas pundak lah, seleher bawah. Oke. Itu rambutnya panjang banget bang. Sampai dia bilang, kalau lu nggak percaya nih besok pagi lu ke kamar gue deh, pasti ada tuh rambut. Digituin sama dia. Nah, terus besoknya? Akhirnya udah tuh malam itu kita balik nih. Udah berasa lemes lah, gimana sih? Aduh, kenapa harus ada kayak gini sih gitu kan? Padahal kan gue baru bawa ngekos gitu. Iya. Akhirnya gue balik lah dari makan warkop itu tuh tengah malam tuh. Gue terpaksa, sebenarnya gue nggak lapar bang, cuma karena gue takut gitu sebenarnya. Cuma pulang di luar gitu. Iya, mau pulang pun juga takut tuh jam segitu kan, ngeri juga gitu. Udah akhirnya gue balik lagi tuh. Gue ngeberanin diri tuh, udahlah bismillah lah, udah gue nggak mau ada pikiran apa-apa. Ternyata pas balik gue otomatis gue ngelewatin sih yang tadi gue lihat ada badut itu. Oke. Dan lu percaya gak sih bang, badutnya itu tuh goyang bang. Bener-bener kayak lu lagi mainin badut gimana sih, tapi cuma beberapa ya, gak semuanya. Tuh gue ngeliat sendiri dan ya Allah, goyang lagi. Itu goyang. Ya mau lari gak bisa, gue malu, ada temen gue di sana, takutnya rusuh atau apa, bikin suasana. Cuma Mbak Rahma doang yang lihat badutnya goyang-goyang. Itu gue awalnya gue nggak ngeh kalau mereka nggak ngelihat, dan ternyata emang mereka nggak ngelihat gue doang. Mata gue juga kali yang iseng lagi nengok gitu ngelihat, gue juga nyesel gitu, maksudnya mereka nggak ngeh. Jadi posisinya itu, jalannya itu gue di belakang, mereka berdua di depan. Nah gue lagi nengok itu nggak sengaja ngelihat itu gerak bang, beberapa badut pajangan di meja itu. Dan setelah gue ngelewatin itu, gue dengar suara ketawa yang gue dengar pada saat pertama kali gue ke kosan itu, kayak anak kecil lagi. Iya, ketawa itu tengah malam. itu iya, sekitar setengah 12-an itu, kalau nggak salah jam 12-an. Itu sepi banget, emang kosan itu udah sepi banget karena nggak ada penghuni yang nongkrong gitu, nggak ada. Mereka di kamar masing-masing karena rata-rata mahasiswa dan pekerja, mungkin lebih banyak pekerja pada saat itu kayaknya. Pulang istirahat tidur gitu. Iya, jadi gitu. Paling kalau ngumpul tuh biasanya lebih ke malam minggu gitu loh bang, gitu, malam-malam libur kali ya gitu. Jadi tuh ya emang sepi banget. Dan gue denger, setelah gue ngelewatin itu gue denger bang, suaranya dari asal muasal badut itu, ketawa-ketawa itu gitu. Gue di situ deg-degan, gue udah bohong lah kalau gue bilang gue nggak takut ya bang, takut banget. Dan yang temen gue minta duduk bentar yuk gitu, di luar kamar lagi. Iya gitu, karena mau nyemprot kamar kan, nyemprot dulu gitu, nyamuk gitu. Ya udah mau nggak mau kan gue ngikutin dong. Gue tunggulah di luar itu. Di situ gue ngeliat si sosok itu lagi, tapi adanya di belakang. Jadi kayak nyerong belakang gue gini. Jadi gue duduk begini, dia ada di ujung belakang sana. Di serong. Jadi gue ngeliat dari ekor. Iya kiri gue. Jadi gue ngeliat dari ekor mata gue. Gue lirik. Aduh beneran dong, itu lagi sosok. Gue yakin dong itu bukan orang bang. Bajunya gak ganti-ganti. Dia di ekor mata itu dia berdiri aja gitu. Dia berdiri dan bajunya warna merah tuh apa? Marun ya, marun. Kayak baju party gitu loh bang, baju dress gitu, sepaha, dan modelnya itu kayak tali gitu. Itu cantik banget bang, rambutnya digerai ke depan, panjang banget, rambutnya panjang banget. Sepinggul ada kali. Panjang banget ya, sepinggul ada kali, panjang banget gitu rambutnya. Tapi setengah ke depan, setengah ke belakang, jadi nggak di kebelakangin semua. Setengah ke depan, setengah ke belakang. Rambutnya lurus banget, cantik banget. Aduh, udah deh, ini gak beres nih gue pikir kan. Wah ini gak beres nih, udah terlanjur bilang mau ngekos di situ, nggak enak dong tiba-tiba. Pasti kan mereka bertanya, kalau kok lu nggak jadi kan nggak enak gitu. Udahlah, mau nggak mau nikmatin deh di situ. Itu udah wah ini udah nggak beres nih. Udah. Besok malamnya gue nginep tuh akhirnya kan, karena emang udah jam segitu gue nggak berani pulang juga, gue nginep. Dan kejadian berikutnya itu, jadi kan gue tinggal sama teman gue ini ya. Nah teman gue ini ngomong ke gue, besok teman gue numpang nginep sini nih, dia bilang gitu.
Terus gue bilang, ya udah sih santai aja, gue bilang gitu. Ntar gue kenalin ya. Udah tuh. Akhirnya datanglah nih beberapa hari kemudian dari gue di situ. Datang. Gue kan emang udah stay di situ, nggak pulang-pulang. Oke. Tadinya gue emang niat mau pulang, cuma udahlah gue pikir gue stay di situ karena temen gue minta temenin juga kan, udahlah. Ntar aja baliknya gue anterin pas weekend gitu kan. Jadi pas memang udah nggak ada kesibukan di kampus. Oke. Ya udah tuh. Nggak lama temen itu datang kan, bilang mau datang. Ngobrol nginep lah, biasa nggak ada apa-apa. Nah temen gue ini temennya si Amel ini nggak jadi nginep ternyata. Dia pulang sekitar jam mau subuh tuh bang. Wah, jam 4-an nih mau gue kayaknya nggak jadi tidur sini deh, dia bilang gitu. Gue balik aja, gue dijemput sama cowok gue, dia bilang. Waduh, ya udah deh, gue telepon penjaga kosan dulu. Telepon dong sama temen gue si Amel ini. Teh, dipanggil teh. Iya kak, ini temen aku mau pulang, tolong ya bukain gerbangnya, dia bilang gitu. Oh iya, nanti saya tunggu di depan. Oke. Udah tuh, si Amel gak nganterin dong, karena dipikirannya tuh lu udah tungguin depan itu. Oke, dipikir udah jam 4 juga, udah mau subuh gitu. Keluar lah dia. Itu kan teman kampus juga kan, maksudnya tapi beda jurusan. Gue gak begitu kenal deket, yang kenal si Amel ini. Nah si Amel ini bawa lagi tuh temennya tiba-tiba nelpon, gue mau ke sana, ada yang mau gue omongin. Gue pikir dia mau curhat atau apa. Tuh gue lagi makan siang tuh bang, dia cerita ngomong gini, tadi malam penjaga kosan lu aneh deh, dia bilang gitu. Kenapa? Tahu gue gak suka aja, dia bilang gitu. Anjir, gue nanya-nanya dicuekin, dia bilang gitu. Gitu banget sih. Kebetulan pada saat dia cerita itu, si penjaga kosan itu lagi di depan kamar itu, lagi ngepel nyapu gitu. Dia bingung dong. Dipanggil lah sama teman gue sambil ini. Teh, orangnya padahal asik banget. Orangnya asik, orangnya tuh ya friendly lah, asik gitu. Teh, oi, ngomong gitu kan. Lu semalam temen gue balik nanya-nanya lu cuekin, kenapa ya, dia bilang gitu. Dia bengong, maksudnya gimana kak, dia bilang gitu. Ini temen gue, kan gue semalam nelfon lu tuh, gue bilang temen gue mau balik, dia nanya-nanya sama lu dicuekin, dia bilang gitu. Sambil megang sapu dia bengong. Kak, semalam saya bangun sih memang 4:30-an, tapi gak jam 4 juga, itu pun saya langsung bebenah, dia bilang gitu. Terus gue nelpon lu, coba cek HP lu deh. Dicek HP dia, nggak ada bang panggilan masuk. Dilihat, disamain, dia nggak ada panggilan masuk. Panggilan tak terjawabnya nggak ada. Ini saya nggak ngutak-ngatik nih. Ada beberapa panggilan masih ada. Dibilang gitu. Masa jadi temennya Mbak Rama nelfon siapa dong? Nelfon dia, pada itu ada nih panggilan keluarnya, nelfon lu, dia bilang gitu. Tapi nggak masuk, panggilan tak terjawabnya nggak ada. Di TT-nya nggak masuk. Iya, kita kan tetap pikirannya, wah nih orang bohong nih, gitu dong. Ya jelas-jelas kita jelas ada panggilan keluar, bisa aja dihapus sama dia. Iya dong, mungkin karena dia ngerasa nggak enak dicuekin apa gimana temennya. Mungkin dia habis nyuekin temennya si Amel ini gitu kan. Ah lu mah bohong lu, karena lu habis nyuekin temen gua. Ternyata dia berani sampai sumpah-sumpah. Enggak, lu tanya deh kalau nggak percaya sama suami gue. Di situ dia sama suaminya. Suami itu tukang kebun bang, tukang suka bersih-bersihin kebun di sana. Tapi kerja juga di luar gitu. Lu tanya sama laki gue yang duluan bangun. Dia bilang gitu. Terus akhirnya gue diem tuh di situ. Gue tuh hanya pendengar aja di dalam. Dan si Amel tuh cuma nengok ke gue. Lu denger kan ya, mak gue nelpon gitu. Iya, kan gue nelpon depan lu, dia bilang gitu. Diangkat kan? Iya. Suaranya sama kan? Iya, gue bilang gitu. Karena gue ya ilah kosa segede apa sih? Kedengeran, emang suara telepon kedengeran gitu. Iya dijawab. Cuma nggak kedengeran jelas, cuma ada suara dari si telepon di si Amel ini kedengeran. Terus diem tuh, ya udahlah ya gitu. Akhirnya karena Amel ini ngerasa, wah ini kayaknya lu bohong, dicek lah, lapor lah masih yang punya kosan, cek CCTV. Nggak ada bang, dia sendiri temennya keluar. Jadi nggak temenin si Tete dia? Enggak, bener, ternyata bener gitu kan. Pas dicek di CCTV, si Lia itu temennya Amel ini sendiri jalan sendirian keluar. Iya, tapi nggak kelihatan karena kan dari jauh tuh pada saat buka gerbang, jadi nggak tahu tuh pas buka gerbang siapa yang buka tuh nggak kelihatan karena jauh banget CCTV-nya. Karena di luar itu halamannya itu lumayan luas sekali gitu. Jadi jadi nggak kelihatan gitu, nggak benar-benar nggak kelihatan siapa yang buka gitu. Dan posisinya juga dia menutupi pagar gitu pada saat buat buka itu, ketutupan badannya si Lia ini gitu. Jadi nggak ketahuan lah istilahnya gitu kalau siapa yang buka, tapi sendiri dan nggak ada si Teteh itu.
Jadi gitu. kunci emang cuma si Tete dan suaminya yang megang gembok. Iya memang sengaja karena nggak dikasih untuk ke penghuni gitu kan, karena takut ada apa-apa atau gimana lupa ngunci atau apa. Jadi memang itu udah jadi tanggung jawab si teteh itu sama si suaminya itu. Oke. Pas dicek di CCTV ternyata memang benar sendiri. Kaget dong, tapi tidak gempar karena memang dari awal si bapak kosan ini bilang kalau bisa sudah cukup tahu aja gitu. Sudah gitu. Makin ke situ kita makin takut dong untuk keluar. Kita nih yang tahu ini makin takut gitu ya. Iya. Udah deh besok kita nggak usah keluar malam karena batas tutup tuh jam 12. Buka itu jam sebukanya aja, kalau memang ada yang datang ya ditelepon buka gitu. Oke. Cuma mulai dikuncinya bener-bener dikunci itu jam 12 malam gitu. Udah tuh akhirnya karena masih yang kebayang itu si Amel ini nggak berani main lagi dong. Si Lia ini nggak berani main lagi ke tempat Amel ini, ke tempat Amel, ke tempat gue. Udah akhirnya suatu malam udah nyanter dengan ini, otomatis makin apa ya, gue tuh makin yang yakin nih ada yang nggak beres. Bener dong, beberapa malam dari kejadian itu tiba-tiba gue bangunin si Amel ini, Mel lu bangun deh. Apaan, dia bilang gitu. Berisik suara keran, gue bilang gitu. Keran, dia bilang. Iya, gue bilang. Lu nyalain keran nggak? Keran depan kali, dia bilang gitu. Ada yang ini kali, ada yang apa, mau ngepel atau mau apa gitu. Emang ada keran gitu, biasanya dipakainya itu kayak buat ngepel, nyapu, ngepel gitu kan. Terus kalau ada yang misalkan mau nyuci motor apa nyuci mobil tuh ngambil embernya dari situ gitu. Oke. Iya kali ya mungkin ada yang mau nyuci motor atau nyuci mobil lagi ngambil air di situ. Tapi tuh dari tadi Mel, kerannya tuh nggak berhenti gitu. Terus masa sih, dia bilang gitu. Iya, si Ahmad tuh maksudnya mau ngeliat jam berapa sih gitu ngambil HP-nya. Pas dicek di HP-nya itu ada ternyata panggilan tak terjawab 2 kali sama chat di situ. Dibuka lah. Dia duduk tuh, dia nggak ngasih tau gue. Lu malah main HP, denger gak ada suara keran? Gue gituin kan. Bentar deh bilang. Ngasih tau lah chat itu. Dibacain. Lu udah tidur ya? Di chat lah gitu, lu udah tidur ya gitu. Bentar deh bangun. Lu lihat ke arah luar deh bilang gitu. Ada yang mandi. Jadi ada yang jongkok tuh kayak ada yang mandi keramas gitu, ada yang main air gitu, ada yang jongkok gitu, ada yang keramas gitu katanya. Terus kan gue baca kan, disuruh baca, jadi dia nggak mau ngomong. Sama lu udah ketakutan banget ya ngasih tunjuk ke gue. Gue lihat dong. Lu coba ngintip, gue bilang gitu kan. Gak mau si Amel gitu, lu aja aku juga takut, gue bilang gitu. Kayak kita tuh kayak nggak ada yang berani tuh. Akhirnya gue deh yang ya udah, tapi kita bareng-bareng, gue yang buka tapi ngintip bareng-bareng ya, gue bilang gitu. Gue buka deh tuh. Pas gue buka nggak ada bang. Tapi keran masih nyala? Iya nyala. Gue buka, gue nengok, ada nggak? Nggak ada. Dia bilang gitu. Padahal gue ngeliat bang. Makanya gue nanya, ada nggak? Gue bilang gitu ke dia. Dia bilang nggak ada. Iya ya nggak ada. Balik lagi nih, gue nggak mau bikin anak ini takut karena gue tahu banget Amel ini penakut banget. Wah bener dong nih, nggak beres nih. Ada yang mandi di situ. Ada yang keramas bang, dia posisi jongkok madep keran. Tapi posisinya bajunya putih. Oh, beda yang sama yang cewek baju merah itu? Iya. Tapi gue belum ngeliat mukanya dari belakang. Itu emang rambutnya panjang bang. Terus gue tanya lah, gue bilang sama si Amel, Mel, coba deh, lu chat temen lu itu, gue bilang gitu. Tanya, dia ngeliat apa? Ngeliat nggak? Kita kan nggak ngerti, gue bilang gitu. Oh iya, tanya, lu ngeliat yang keramas itu? Dia bilang gitu. Benar bang gitu. Iya. Terus gue bilang nih sama dia nih, coba lihat ciri-cirinya gimana, dia bilang gitu. Kita kan nggak ngeliat, tadi halu lagi, gue bilang gitu kan. Sama bang, bajunya putih, rambutnya panjang banget, dia bilang gitu. Berarti bener nih yang gue lihat sama nih sama dia. Cuma gue seolah-olah tetap bilangnya nggak lihat nih. Gue bilang sama Amel, enggak, gue juga nggak ngelihat. Takutnya kalau gue bilang iya gue ngeliat juga, Amel makin ketakutan kan. Gue ngindarin itu. Oh berarti bener, berarti sama nih. Terus akhirnya si Lia ini ngomong gini, Mel, lu kesini dong, gue takut nih, dia bilang gitu. Ntar deh, dia bilang gitu. Gue nggak mau, gue bilang gitu. Takut gue kan mau nggak mau ngelewatin keran itu kan. Iya dong, lewatin keran itu. Terus akhirnya tolongin gue kek, dia bilang gitu. Dia mohon-mohon gitu. Ya gue nggak berani lah gitu kan. Terus akhirnya
ya Allah tolongin gue udah ketakutan banget, lu bayangin aja gue dari tadi ngeliat gitu, tolongin gue, lu kan berdua, dia bilang gitu kan. Akhirnya si Amel ini gak tega kan, gimana nih dia bilang gitu. Gue juga takut bang sebenarnya gitu. Ah lu gila lu gitu. Itu keran masih dalam keadaan nyala ya bang, masih dalam keadaan nyala gitu. Akhirnya dia bilang gini, bisa jadi karena si Lia ketakutan kali ya, makanya dia ngeliat-ngeliat gitu. Padahal kita lihat aja nggak ada. Iya kali, gue bilang gitu. Karena gue memang mencoba untuk nenangin dia dengan cara gue gitu kan. Iya kali, mungkin dia halu, gue bilang gitu. Iya kali ya, karena dia ketakutan gitu kan. Bisa jadi, gue bilang gitu. Ya udah yuk, kita temenin dia, kasihan, dia bilang gitu. Gue lemes tuh bang. Aduh beneran dong ngajak ke situ. Ya kan kalau gue bilang enggak lalu kenapa? Takut. Bingung lagi dong gue jawabnya. Gue diam gitu, ayo bawa selimut tuh, dia bilang gitu, nggak usah bawa bantal gitu, bawa aja deh satu gitu kan. Gue diam ya, gue bawa bantal ini karena gue tutupin tuh bang begini, gue megang selimut sama gue nutupin muka gue pakai bantal. Gue jalan tuh karena di sebelah kiri gue tuh keran kan, kerjalan dah, kunci pintu, Amel lari bang. Ditinggal berarti? Iya, sialan, gue yang kunci pintu tuh, sialan nih. Akhirnya pada saat gue lagi jalan gak tau kenapa gue kepo bang, gue pengen ngelihat itu lagi gitu. Karena pada saat gue lihat dia nengok bang, si cewek itu dari keramas dia nengok ke Mbak Rahma. dia nengok begini, dia nengok dan gue lihat lah itu kan cewek yang baju merah itu, cuma beda baju doang. Iya, itu bajunya lusuh bang, dan dia tuh kayak bukan sebenarnya bukan pakai baju, kayak kita lagi jongkok ditutupin pakai spray gimana sih bang. Jadi kayak bukan pakai baju gitu dia. Gue bilang itu kan yang tadi tuh, gue udah keringet dingin, gue udah ketakutan, dan gue ke kamar itulah, udah nyampe situ, dah gue tidur aja segala macam. Sumpah gue ngeliat heboh. Terus akhirnya gue yang bilang ini, udah deh tidur aja deh, gue bilang gitu kan, daripada yang satu ngotot kita juga nggak ngeliat, gue bilang gitu. Udah tidur tuh, udah nggak apa-apa, udah tidur lagi. Kalau udah bertigaan kan, dan lampu dinyalain, kita nggak berani dimatiin. Dah setelah itu mereka tidur, gue nggak bisa tidur bang, karena gue kepikiran itu. Karena cewek ini ngelirik ngeliat ke gue, dan ternyata itu cewek yang pakai baju merah itu. Gue yang masih kepikiran, tapi gue seolah-olah gue tidur di situ. Tiba-tiba ketika gue lagi emang nggak bisa tidur, tapi gue mencoba untuk merem-meremin, gue dengar suara kayak apa ya, kayak delman bang. Terus kayak ada mukul dek 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 gitu dari arah kamar mandi. Gue deg-degan tuh di situ. Aduh, apalagi sih, gue bilang gitu. Dan mereka udah gue nggak tahu sih mereka udah tidur apa pura-pura tidur, tapi mereka nggak bergerak atau apaan tuh, nggak ada suara gitu, nggak gitu. Gue dengerin aja. Terus itu gue baca-baca sebisa gue gitu, yang ya Allah lindungin aku ya Allah, takut banget gitu kan, yang apalagi sih nih gitu, apa jangan-jangan yang itu lagi apa gimana, sampai ngomong dalam hati jangan ganggu masing-masing gitu, jangan ganggu masing-masing gitu. Udah tuh, itu suara yang masih kedengar itu suara kayak delman itu cuma selintas, lebih lama suara kayak duk duk gitu, kayak mukul tembok duk duk. Udah. Nah karena gini, posisi kosan itu kan belakang-belakangan sama kampus gitu kan. Sebenarnya sih kalau dibilang belakang lebih ke samping kayaknya ya. Gue bingung sih karena mungkin posisi jalan untuk ke kosan itu kayak muter gitu loh bang, jadi kayak seolah-olah di belakang, padahal sebenarnya kalau ngeliat dari denah kayak di samping, cuma karena jalan menuju kosan itu kayak muter gitu, kesannya kayak di belakang gitu, padahal sih sebenarnya kalau gue lihat dari denahnya itu di samping gitu. Nah kebetulan kan di kampus gue itu ada masjid gitu kan. Nah di masjid ini pas banget kosan gue itu. Gue juga baru ngeh nih bang ceritanya, ternyata tuh samping-sampingan sama masjid itu. Jadi kosan samping-sampingan sama masjid, deketan sama kampus. Iya, nggak sama kampus gue itu, masjid kampus gue itu. Awalnya gue juga nggak ngeh kalau itu ternyata samping-sampingan awalnya. Jadi kampus gue itu kan ada pekarangan lah, masjidnya itu luas gitu kan, ada pekarangan gitu. Jadi ya memang gak ngeh juga kalau ternyata itu samping-sampingan, karena kan juga luas kan, ada rumah juga, ada apa, gak kepikiran lah kalau ternyata itu dempetan. Ngehnya pada saat gue sholat maghrib di situ bang. Jadi gue kebetulan lagi ada mata kuliah sampai sore banget gitu kan, baru kelar tuh mau maghrib. Udah deh sekalian sholat maghrib di situ gitu, karena kebetulan mau makan di depan kampus, jadi ya udahlah sholat maghrib dulu di situ. Gue duduk nih bang, udah kelar sholat maghrib, gue nggak tahu kenapa matanya ke arah kurung batang yang buat ngangkat jenazah itu. Gue tengok, gue nanya nih
sama temen gue. Di situ ada si Amel juga kan, gue Oke. sholat bareng Amel. Gue tanya, Mel, ini kurung batang emang selalu naruh di sini ya? Gue nggak ngeh loh. Lah, iya emang lu nggak ngeh? Enggak, gue bilang gitu. Emang iya? Iya. Lu beneran gak ngeh? Kagak, gue bilang gitu. Karena memang biasanya gue nggak pernah duduk di situ dan jarang banget gue sholat maghrib di kampus gitu. Lebih seringnya zuhur gitu. Terus gue bilang, iya gue nggak ngeh. Terus gue nanya, ini samping ini kosan ya? Gue bilang gitu, yang nempel tembok itu. Lah itu kan kamar Elia itu. Gue langsung yang diem tuh. Lu beneran? Lah itu kamar Elia itu pas banget itu. Dan gue keinget kejadian malam itu bang. Ingat yang gue bilang ada yang suara deg-deg? itu. Iya. Gue langsung, ya Allah, gue denger itu. Dan pas banget nempelnya di tembok kamar mandi. Kan ada kayak ventilasi gitu ya, kamar mandi itu. Jadi nempel di situ. Jadi ini tembok kampus, terus kayak ada tembok lagi, tembok kosannya itu. Nah itu ada jendelanya di atas gitu, ventilasi jendela gitu. Iya, gue bilang, iya pas itu kan ventilasi ini ya kamar mandi gitu. Gue liatin aja, iya ya, gue bilang ternyata bener-bener dempet bang. Terus gue iseng lah, bodohnya gue tuh gue orang kepo bang. Maksudnya ngapain gue juga iseng gitu, gue iseng nanya sama pengurus masjid itu. Oke. Tadi malam kurung batangnya ada nggak? Ada di situ. Wah anjir, di situ gue yang, aduh, beneran dong, jangan-jangan yang semalam gue denger tuh itu gitu. Suara dari Ya gue nggak tahu lah, tapi maksud gue itu nempel banget bang kamar kita itu sama tembok itu gitu. Maksudnya sama si, ya gue nggak tahu sih itu ada kaitannya apa nggak. Cuma kan gue yang langsung gimana sih bang? Ih kok pas banget ada momen begitu, ditambah gue baru tahu gitu. Gue deg-degan tuh di situ. Gue baru tahu kan ternyata. Gue makin gak karuan, apa gue tetap ngekos di situ apa cabut ya gue bilang. Karena makin gue ngerasa ini nggak enak suasananya. Udah sampai pada akhirnya ada tuh ke kosan. Di kosan itu gue kebetulan teman-teman lagi rame nih main ke tempat Amel. Biasalah, kebetulan gue anak komunikasi kan. Biasalah kalau anak komunikasi kan gabung juga sama anak broadcast karena kita masih satu fakultas gitu. Lagi nongkrong gitu. Gak tau kenapa gue ini moodnya lagi gak enak nih bang. Gue lagi pengen menyendiri aja gitu, maksud gue gak tahu pada saat itu mood gue lagi gak enak aja. Jadi gue tuh gak gabung sama teman-teman gue gitu. Dan kebetulan teman-teman gue tuh lagi pada canda asik sendiri di kamarnya si Amel ini gitu. Ya gue sendirian aja di situ bang, duduk di luar itu. Di luar lagi. Iya. Itu udah malam sih bang kayaknya itu. Karena memang kita lagi ada tugas dan emang tuh udah malam tuh sekitar jam 8-an apa. Mood gue lagi gak enak tuh bang. Gue keluar lah tuh. Gue duduk. Gue main HP. Ada cewek itu bang. Tiba-tiba ada lagi. Iya, ada lagi. Tapi jadi gini, di depan itu kan ada bangku meja itu ada 2 gitu kan. Yang sampingnya kosong, yang sampingnya penuh nih ada tas teman-teman gue gitu. Dan dia ada di meja sebelah itu. Gue kaget tuh. Dan dia bilang gini, bilangin sama teman-temannya jangan berisik. Ngomong gitu. Gue bingung dong. Dan di situ gue ngeliat ekspresi dia nggak marah, nggak apa, flat aja gitu. Jangan berisik, ngomongnya gitu. Emang ketawa-tawa bang tuh bener-bener ya bisa dibilang berisik lah gitu. Akhirnya gue masuk, gue bilang sama teman-teman gue, ya gue nurut aja gitu kan. Suara lu ketawanya kencang banget dan gitu, nggak enak sama yang lain gitu. Ya lah masih jam segini, bentar lagi juga balik. Gak lama temen gue ngomong kayak gitu, ada yang kesurupan bang, salah satu teman kita. Oh nggak lama langsung kesurupan? Iya, abis dia ngomong ya elah, temen gue jawab kayak gitu. Ya elah, masih jam segini, bentar lagi juga balik. Baru kelar dia ngomong gitu ada yang kesurupan bang teman kita di situ. Gue yang diem. Wah, kenapa nih? Nah, kesurupan itu ketawa. Ketawa gitu lah. Temen lainnya bukan yang ngomong itu? Iya, karena awalnya kan nggak karena dia ketawa. Ya gue langsung ke depan lagi dong. Gak lama, kenapa nih? Gue masuk lagi. Gue cuma bilang, kan tadi gue udah bilang jangan berisik. Gue gituin kan. Udah deh lu gak usah ngoceh-ngoceh, gak usah ngomong-ngomong. Gue digituin tuh, karena ada cewek cowok emang rame kan. Udah nih bantuin. Itu udah 1 jam lebih bang, gak sadar-sadar. Ketawa terus?
Iya, maksudnya udah sampai ini gimana, udah bingung gitu karena bener-bener ketawa tapi nggak ngamuk gitu, nggak cuma ketawa ntar dia nunduk ketawa aja itu posisi, jadi posisinya nggak yang ngamuk tuh, nggak, ntar dia diem ntar ketawa gitu, ketawa perempuan, yang kesurupan perempuan juga. Akhirnya kita memutuskan untuk bawa dia pulang. Kebetulan teman di situ ada yang bawa mobil kan, udah deh pakai mobil bawa pulang. Keluar dari sana dia pingsan, udah sadar. Tapi maksudnya sadar tuh dia posisinya pingsan gitu, jadi dia udah nggak ketawa lagi tuh, udah nggak. Tapi pingsan ya maksudnya gitu, jadi dia udah sadar gitu, udah nggak yang ketawa lagi tapi pingsan gitu. Tok nggak jauh lah, berapa baru 200 meter kali keluar dari situ. Itu teman gue telepon, Mel, ini pingsan keluar dari tempat tuh udah nggak ketawa lagi. Ya udah atur dulu deh, coba bawa kemana gitu. Langsung gue bawa balik aja deh. Ternyata dibawa balik, mungkin bapaknya ngerti apa gimana nggak tahu, bapaknya bilang ketempelan lah katanya di kosan itu kan, ditanya mungkin kan temennya ini dari mana segala macam, mungkin gitu kali ya, karena kan gue nggak ikut, gue masih di kosan. Akhirnya dia bilang ya nih ketempelan di sana katanya gitu, dia kena nih di kosan itu katanya, di sana ada ruh jahat, ngomongnya gitu gitulah. Cuma kan ya udah namanya kadang orang tua kan kayak gitu, makanya kalau di sana tuh jangan begini-begini, kasih wejangan lah katanya, diceritakan lah tuh ke kita, Mel di kosan lu serem ya Mel, ini begini-begini, karena kita tuh sebenarnya nggak percaya bang kalau itu serem. Balik lagi suasana itu nggak ada serem-seremnya sama sekali. Nggak ada horor, maksudnya nggak kelihatan remang atau apa tuh, nggak terang banget, jadi tuh ya biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Akhirnya mungkin si Amel ini, Rahma kita tuh lagi bahas kok lu malah yang gimana sih, gue tuh yang responnya itu kayak yang soal gimana sih kita udah tahu bang gitu. Dia tuh kayak nganggapnya lu tuh kayak nggak ada panik, nggak ada yang terus gimana, itu nggak ada. Gue nggak heboh lah kayak mereka gitu, gue yang lebih tenang gitu. Karena gue ngobrol lah, mulailah di situ gue bahas sama Amel, gue pengen ngomong nih sama lu, cuma ya gue sebenarnya gue tahan-tahan karena gue takut lu takut gitu. Gue nggak mau itu gitu maksudnya. Karena gue cerita lah gini, Mel, lu pernah dengar gak sih sebenarnya di sini tuh ada insiden apa atau kejadian apa? Gue bilang gitu. Didiem tuh. Enggak sih, karena anak kita emang sebegitunya dia takut dan dia nggak mau tahu tentang hal itu gitu. Enggak. Oh gitu. Atau mungkin lu pernah dengar cerita gitu, Mel? Gue bilang enggak, dia bilang gitu. Nggak tahu juga ya, gue kan orang emang dia tuh anaknya di sana tuh nggak beraktivitas ya gimana sama penghuni lain gitu. Dia emang mungkin karena dia juga mungkin kalaupun ngumpul ada bahas gitu dia juga mungkin menghindar ya, gue juga nggak tahu gitu. Intinya karena takut itu. Karena dia jawabnya tapi nggak tahu juga deh. Jadi mungkin dia kayak nggak mau bahas atau gimana. Mungkin dia juga balik lagi takut gue nggak betah di sana, dia kebetulan lagi takut kan, nggak tahu juga kondisinya. Terus akhirnya panggil si teteh itu, si teteh yang jaga kosan itu. Ngobrol lah kita nih, itu jam 9 malam. Teh mau ngobrol dong. Kira ngobrol tuh. Itu udah hari berikutnya setelah kejadian itu ya, kejadian yang kesurupan itu. Kita ngobrol nih bertiga. Akhirnya yang buka obrolan si Amel ini, Teh, selama lu kerja di sini ada ngerasa aneh nggak? Gitu. Terus dikasih tahu lah. Iya gimana ya? Ntar gue dikiranya cerita yang enggak lagi, dia bilang gitu. Dia cerita. Gue tuh suka bingung, banyak banget yang kejadian kayak Kak Amel, temennya gue yang nganterin, dia ngomong diem, padahal gue nggak nganterin. Ternyata itu udah beberapa kali dan sering kejadian begitu gitu loh. Diem dong si Amel, serius? Iya. Makanya tuh sebenarnya itu udah sering, cuma bapak kos ini bilang katanya tolong ya, seolah-olah lu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi jangan sampai ke-publish, jangan sampai kedenger gitu. Ada apa gitu sampai bapak kos itu sebegitunya. Cuma kan mungkin mikirnya supaya orang nggak takut kali, kita kan pikir gitu. Padahal emang tujuannya itu sih, mungkin nggak mau bikin anak-anak yang lain takut yang di situ gitu. Itu sering banget laporan ke gue gitu. Oh gitu, gue bilang. Terus gue tanya lagi, lu tahu ada cerita apa gitu? Terus dia bilang gini, dulu ada orang yang lagi main lah ceritanya di kosan ini. Terus dia bilang sama gue, nggak jadilah mau ngekos di sini. Sekarang ada kuntilanaknya. Mungkin indigo kali orang ini ya yang lihat itu dulu. Ya gue juga nggak tahu deh maksudnya apa orang itu ngomong ada kuntilanaknya. Tuh akhirnya disitulah
gue bahas lah sama si Amel ini. Mel, lu inget nggak waktu pertama kali gue kesini yang lu bilang, lu ngapain sih Rama, kayak orang tolol deh, lu kayak orang gila, lu kayak lagi ngeliat satu objek, kayak lagi dengerin orang ngomong atau ngobrol, kayak lagi ngeliat satu objek tapi itu nggak ada apa-apa. Lu ingat gak sih lu ngomong gitu ke gue bilang gitu. Dia diem tuh. Iya, lu kenapa tuh, dia bilang gitu. Oke. Terus gue cerita, itu ada cewek cuy. Pas gue sebutin dia pakai baju merah marun, si teteh ini ngomong, loh kakak dilihatin, dia bilang gitu. Iya, jangan-jangan yang dulu pernah ada kejadian di sini lagi, dia bilang gitu. Gue udah berarti teteh sebenarnya tahu dong. Dia diem tuh. Ya nggak tahu sih itu cerita bener apa enggak. Ternyata suaminya cerita lah ke dia. Mungkin suaminya dari temennya atau gimana, nggak tahu lah. Ini dulu tuh di sini tuh ada perempuan lah, korban gitu. Tapi nggak tahu ya kak ceritanya gimana, kata si teteh itu gitu. Cuma intinya di sini ada pembunuhan lah istilahnya gitu. Oke. Oh berarti ini nih pas nih sama apa yang dia pada saat itu mau menceritakan ke gue. Dan pada saat kita lagi ngumpul bertiga, itu cewek datang di deket keran itu. Oke. Jadi dia pas lagi si teteh sama Kita lagi ngobrol bertiga nih, tiba-tiba dia datang. Tapi dia kayak seolah-olah bikin gue tuh kayak udah nanti gue aja cerita langsung soalnya kayak gitu. Jadi tuh kayak dia yang ngeliatin gue aja. Jadi gue tuh kayak bingung nih, gue harus denger cerita si teteh apa dia. Akhirnya gue bilang gini deh teh, karena gue juga mikirin si Amel kan, karena si Amel tuh udah yang denger tuh ketakutan gitu. Ini teh takutnya kedengeran juga nih kita cerita di sini, takut ada yang lain denger gitu. Udah deh kita tidur aja gitu. Ya ngeri, dia bilang gitu. Serem jadinya, merinding, dia bilang. Udah. Pada saat masuk udah siap-siap tidur, gue nggak tidur tuh bang. Ternyata dia di samping gue. Di dalam kamar. Iya, gue nggak tahu ya itu posisi. Emang tuh gue posisi setengah tidur, maksud gue tuh udah posisi tiduran gitu. Gue nggak tahu itu gue nyata apa gue dimimpiin, gue nggak tahu. Cuma yang gue rasa itu gue tuh kayak emang belum tidur, tapi gue tuh kayak di apa ya? Gue kayak lagi ngobrol gitu. Tapi gue nggak tahu ya itu entah karena memang gue mimpi, karena pada saat selesainya itu gue tuh kayak zuk gitu loh. Dan kayak kaget gitu. Nah gue nggak tahu itu. Setengah tidur gitu. Jadi tuh pas udah selesai dia ngobrol, gue langsung kayak gitu. Jadi tuh gue kayak gue tidur apa sih tadi gitu loh. Tapi gue ngerasa nggak tidur bang, karena beda kalau tidur kan kita kelihatan bangun gitu. Gue tuh kayak dikagetin gimana sih gitu. Nah dia cerita bang, dulu tuh dia tuh dibunuh bang. Jadi tuh dia diperkosa. Kenapa dia dibunuh? Karena mungkin takut ya. Dia tuh cantik banget bang. Jadi tuh dia awal diperkosa, terus dianiaya lah istilahnya gitu. Intinya dia jadi korban pembunuhan dong gitu kan. Karena awalnya diperkosa itu mungkin untuk menutupi bekas penganiayaan bekas gitu ya? Iya, biar seolah-olah nih dia bukan dibunuh nih gitu, tapi dibikinlah, kan rambutnya panjang bang. Jadi dia digantung seolah-olah tuh kronologinya itu orang bunuh diri tapi pakai rambutnya dia sendiri bang. Dia rambutnya itu diutal tapi gimana nggak tahu, pokoknya diikat. Jadi pokoknya rambutnya dia tuh ngiketin lehernya, ditarik kan otomatis dia kayak kecekek gitu kan. Nah rambutnya itu kayak digantungin entah di mana, pakai rambut dia sendiri. Jadi nggak pakai tali. Oke, jadi seakan-akan dia bunuh diri gitu. Iya. Nah karena pada saat dia kan sebenarnya itu kondisinya udah meninggal bang. Pas digantungnya udah meninggal, otomatis kan darah keluar semua tuh kan. Nah kenapa dia keramas itu, dia membersihkan darah dia. Dan dia ngelakuin itu setiap di tanggal kejadian itu terjadi. Misalkan tanggal 13 gitu. Dan setiap tanggal 13 tuh dia selalu ada keramas itu. Nah waktu kemarin keran kebuka itu tanggal 13 juga? Mungkin ya, karena kan kita nggak karena itu udah berlarut. Tapi dia menceritakan seperti itu gitu ya. Gue nggak pada saat itu tanggal berapa. Tapi dia bilang pokoknya dia bilang kalau dia udah melakukan itu berarti itu di tanggal ketika dia begitu ada kejadian itu gitu. Akhirnya habis gue cerita gitu, gue beranikan diri cerita ke Amel. Rame lah nih bang di beberapa anak yang ngekos di situ. Ternyata ada beberapa yang
oh pantas waktu itu kebetulan ulang tahun pacar gue mau ngasih surprise tapi gue tiba-tiba ada yang dengar suara orang mandi gitu. Oke, jadi Suara orang mandi. Jadi dia mungkin niatnya mau keluar kali atau ceweknya mau datang apa gimana, pacarnya entah ceweknya apa cowoknya mau datang, gue nggak ngerti. Dia mau ngasih surprise tengah malam dong gitu. Dia dengar suara, dia itu tepat di tanggal karena tanggal 13 itu pas banget itu tanggal ulang tahun pacarnya itu gitu. Oke. Terus satu ada yang ngomong, "Oh, pantas." Jadi ini cerita udah mulai dari kuping ke kuping nih, Udah dari nyebar penghuni ya? situ iya. Akhirnya itu juga nyebar gara-gara si Amel cerita gitu. Lu pernah diganggu gak sih? Awalnya kayak gitu. Udah tuh. Sampai akhirnya oh pantesan waktu itu ada kejadian itu gitu. Ada yang mandi itu. Udah kan. Nah, karena sempet agak gempar nih beberapa yang tahu, gue mulai lah bang diganggu sama si badut itu. Jadi malam itu gue kebetulan niatnya itu mau keluar, gue lupa tuh mau kemana. Gue denger bang, tuh udah balik ke kosan dari luar, gue mau ke kosan itu. Gue denger badut itu ngomong gini bang, "Hai." Boneka badut Iya, ngomong. jadi kayak suara anak kecil tapi suara dari arah badut-badut itu, dari meja itu. Karena kan sudut banget di situ. Maksudnya gue pas ngelewat, jadi tuh mejanya itu di sudut gitu bang. Dan suara dari situ, "Hai." Nah, Suara dari boneka badut itu cowok atau cewek anak-anaknya? nggak tahu suara kayak anak-anak bang. Cuma gue nggak bisa bilang itu anak kecil banget ya. Kayak suara, "Hai," gitu. Oke. Gue yang langsung, gue dengernya dari suara dari situ. Gue nggak berani nengok. Pernah ada kejadian situ, cuma gue nggak tahu kejadiannya apa. Tapi kalau gue pribadi yang gue rasain, sepupu gue sama beberapa temennya Amel disapa. Kalau nggak hai gitu. Oke. Pasti disapa gitu ya kalau orang Iya, tamu ada ya. nggak pasti sih, cuma ada beberapa. Tapi kalau untuk pihak Amel nih, kayak tamu gue, kayak sepupu gue, terus kayak teman-temannya Amel itu kalau nggak hai gitu. Oke. Gitu. Udah tuh. Akhirnya kayaknya gue nggak bisa gitu ngekos di situ gitu. Karena sebenarnya di situ gue banyak banget bang ngalamin hal-hal yang gue sampai sebenarnya susah tidur, cuma gue nggak ngomong sama Amel gitu. Dari yang gue ngelihat di kamarnya Amel itu, di atas lemarinya ada yang duduk. Oh, jadi sebenarnya di balik itu semua bang, gue tuh udah ngelihat banyak hal di situ. Cuma diem. iya, ya karena balik lagi gue ngargain Amel karena gue di situ bareng sama Amel kan gitu. Gue ngeliat ada yang duduk, terus ada yang mandi di kamar mandinya Amel kalau malam. Ya Kalau logikanya. yang di atas lemari duduk itu bukan si cewek yang baju merah? Iya itu dia. Dia juga? Iya. Ngeliatin Barahma? Iya, itu rambutnya tuh panjang banget, bener-bener panjang banget. Di situ tuh emang rambutnya emang bener panjang. Gitu, dan ternyata nggak lama gue memang mau pamit balik dari kosan itu, adalah orang cerita katanya, gue lagi tidur tiba-tiba pas gue kebangun posisinya beda. Jadi ada di depan pintu gitu. Padahal dia tidur di kasur nih, dan jarak kasur sama pintu itu ya bisa dibilang nggak logis lah, kayak pintu itu dia tidur di kasur ini gitu. Jadi kayak gitu. Masa gue bangun-bangun posisi gue udah di pintu palanya. Masa segerasak gerusuk itu gitu gue tidur. Masa kan kayaknya dia pun ngerasa juga aneh gitu maksudnya. Perasaan gue tidur tenang, tapi masa iya sih gue seininya gue tidur gerasak gerusuk, tapi dia sendiri kebetulan. Dan dia bilang dia tidur di situ. Tiba-tiba ada di posisinya itu duduk lagi, setengah duduk gitu. Jadi nggak posisi tiduran, setengah duduk ya. Tapi ya postingnya ya apa mungkin jangan-jangan dia ngigo, dia nggak ngeh gitu kan. Cuma katanya baru kali ini dia nggak pernah begitu, gitu. Dan gue nggak tahu itu kejadiannya kapan, tapi gue diceritakannya setelah detik-detik gue mau keluar dari situ. Karena gue ngerasa udah terlalu, guanya yang nggak bisa istirahat gitu, karena selalu tiap malam itu diganggu. Bahkan gue sampai nggak bisa tidur bang kalau belum subuh, karena dia tuh selalu entah dia yang nyanyi lah di depan kamar itu udah pasti. Si baju merah juga? Iya, entah dia ngetokin kaca, ngetokin pintu, entah pintu mana aja kan dia ketokin sama dia, kan bunyi tak. Kan kedengeran bang, karena kan saking sunyinya kan, namanya malam gimana sih dengan suara pintu ketok. Tadi tiba-tiba ketawa, habis ngetokin dia ketawa, sampai kayak gitu maksudnya yang warna kayaknya nggak bisa gitu. Jadi ya gue di situ yang udah deh, gue yang ada di sini malah drop karena gue nggak bisa istirahat mulu gitu. Padahal gue udah lumayan lama bang di sana.
Sekitar berapa lama tuh Mbak di sana? Nggak nyampe setahun sih, maksudnya nggak lama karena memang gue udah nggak sanggup gitu. Gue nggak sanggup karena gue pikir banyak banget yang bener-bener yang bikin gue nggak bisa istirahat tuh salah satunya. Kedua, ya gue ngerasa gue jadi nggak enak aja gitu sama Amel ini gitu, karena Amel ngerasa kok dia pun juga akhirnya ada berasa gitu. Dia pun juga ternyata ada pernah beberapa kali berasa gitu. Itu gue lupa ceritanya apa, yang gue ingat kalau nggak salah dia ngomong, lu kebetulan pada saat itu gue lagi Lia lagi curhat nih sama gue ke kamar si Lia dulu ya, gue bilang gitu, si Lia pengen cerita gitu. Yaudah ya, gue tidur ngantuk, itu masih jam 11. Gak lama dia ngomong, lu ngapain sih mondar-mandir depan kamar, masuk aja, dia ngomong gitu. Gue bilang, lah gue di kamar Lia. Gue nengok dong dari kamar Lia, kan kelihatan karena berjejer gitu kan. Emang gak ada orang bang. Oke, jadi luar biasa ya kalau misalkan gue jadi Mbak Rama belum tinggal ya, masih nginep di kosan temen, cuman aja, hampir tiap hari ada gangguan, kayaknya nggak kuat sih gue kalau kayak gitu mah. Pasti kabur sih gue malam pun, bener-bener kabur dah daripada stay di tempat kayak gitu. Itu. Oh iya, paling gue ada beberapa pertanyaan sih Mbak. Kayak misalkan yang lu bilang tadi kan ada badut yang boneka badut itu di meja. Boneka badut yang dipajang di atas meja itu, atas di meja sudut yang mau tempat masuk kos ya. Ini ada hubungan nggak sama pemilik kos, sama kenapa dia majang boneka badut di situ? Oh iya, gue sih sebenarnya nggak tahu ya inti dari, maksudnya si punya kos itu majang badut itu apa, gue nggak tahu sebenarnya, karena gue nggak mungkin nanya juga gitu kan. Gue nggak tahu sih, tapi kalau gue ngelihatnya dari sudut pandang gue, ini kayaknya mungkin gini, pada saat mungkin pembangunan kosan itu mungkin ya, ini mungkin tahu kejadian itu, mungkin tuh dijadiin media, mungkin tuh satu. Gue juga nggak tahu ya apa itu, mungkin ada isinya juga atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Biar Tapi menarik peminat untuk ngekos di situ mungkin. Bisa jadi mungkin karena kan dia tahu nih, wah ini kosannya begini nih, mungkin biar suasananya enak atau gimana, orang jadi senang pakai media itu mungkin. Tapi kalau gue, karena kan gue yang gue bilang ya, jadi ketika si cewek itu bicara sama gue nggak bisa ya bicara, maksudnya gue menceritakan rinci A sampai Z orang itu maaf, si cewek itu cerita apa ke gue nggak mungkin di sini cerita secara rinci gitu. Intinya memang dia ada pembahasan pada saat dia diperkosa itu dalam keadaan hamil, dan dia bilang dia senang dengan anak kecil. Dia bilang, jadi dia berpikir bahwa ini mereka tuh adalah teman-teman saya. Jadi itu loh yang dia kasih tahu ke gue pada saat itu. Itu juga teman-teman saya. Nah, gue nggak tahu itu ada kaitannya apa enggak dengan si perempuan itu. Atau mungkin memang itu teman-temannya dia yang diajak gitu, dan ya ada kaitannya juga dengan karena mungkin seneng, mungkin dia bawa teman-temannya itu gitu kan, terus dia seneng ngeliat badut-badut itu, dia jadi happy di situ. Nah, gue nggak tahu ya, tapi dia hanya bilang sama gue itu teman-teman dia gitu loh, maksudnya karena dia seneng sama anak kecil kan, jadi itu teman-temannya. Dia cuma ngomong itu aja sih ke gue gitu, tapi gue nggak tahu ya dibalik itu semua entah itu ada hubungannya apa enggak sama bapak kosan, karena beberapa kali tuh setiap ada kejadian di sana bapak kosan selalu minta tolong jangan dipublish, tolong jangan sampai rame, tolong sebisa mungkin di-keep, selalu kayak gitu. Nah, gue nggak tahu ya kalau gue sih ngeliatnya mungkin bener kali tujuannya biar nggak takut gitu kan. Tuh, kita positif tingginya ke sana. Cuma gue nggak tahu ya kalau ternyata di balik itu semua ada something gitu. Itu. Waduh. Itulah ceritanya. Oke, sekian teman-teman cerita dari Mbak Rahma yang lumayan bener-bener horor pasti ya menurut gua, karena hampir setiap malam kita diganggu kayak gitu. Wah, nyerah gua kalau kayak gitu mah. Oke, buat Mbak Rahma terima kasih atas ceritanya. Sama-sama. Lain kali kalau misalkan ada cerita lagi boleh Mbak main kesini lagi Mbak. Insyaallah. Sharing-sharing ke kita lagi. Insyaallah. Oke, paling ya terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mas. Buat teman-teman yang mau kirim cerita ke sini bisa banget nih, atau mau jadi narasumber ke kita yang langsung datang ceritain langsung juga bisa banget. Caranya gampang, cuma klik link deskripsi yang di bawah ini. Dan juga sekali lagi gue ingetin, kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita dengan cara like, share, and subscribe video ini biar kita makin semangat undang narasumber-narasumber lainnya.
Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Gue Rizko, pamit. Bye.